Apakah perkataan dan tindakanmu sungguh mencerminkan apa yang ada di dalam hatimu? Hari yang penuh berkah saudara-saudari terkasih. Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Di kota Roma, di dalam serambi gereja kuno Santa Maria in Casmedin, terdapat sebuah wajah marmer misterius yang dikenal sebagai Bocca della Verità atau mulut kebenaran. Legenda mengatakan bahwa patung itu akan menggigit tangan siapapun yang berani berbohong selama berabad-abad. Orang-orang mendekatinya dengan rasa ingin tahu sekaligus takut. Bertanya-tanya apakah kebohongan tersembunyi mereka akan terungkap. Namun, kebohongan yang paling berbahaya bukanlah yang diucapkan oleh bibir, melainkan yang tersembunyi di dalam hati. Dalam Injil hari ini dari Matius bab 5, ayat 20-26, Yesus menyingkapkan kebenaran yang lebih dalam dan menantang. Ia menegaskan bahwa kebenaran bukan hanya soal tidak membunuh, tetapi juga tentang mengatasi kemarahan. Ia memperingatkan bahwa siapapun yang marah terhadap saudaranya akan terancam hukuman. Hal ini karena dendam, kemarahan, dan ketidakkampunan adalah kebohongan diam yang kita katakan pada diri sendiri. Kita berbohong ketika meyakinkan diri bahwa kebencian kita itu wajar. Kita berbohong ketika berkata, nanti aku mengampuni, tapi tidak sekarang. Kita berbohong ketika berpura-pura bahwa harga diri kita yang terluka lebih penting daripada kasih. Kebohongan ini tidak melewati bibir kita, tetapi tinggal di dalam diri kita. Bocca della Verità hanyalah sebuah simbol. Namun secara ruhani, setiap hati manusia memiliki mulut kebenarannya sendiri. Hati itu mengetahui dendam yang kita simpan, nama-nama yang enggan kita ampuni, dan percakapan batin yang terus kita ulang untuk membela diri dan menyalahkan orang lain. Di permukaan mungkin tampak damai, tetapi di dalam kita menyimpan kepahitan. Kita mungkin mempersembahkan persembahan di altar, namun kepedihan tetap tinggal dalam jiwa. Yesus memberikan perintah yang kuat, dan saya kutip, "Jika engkau membawa persembahanmu ke altar, dan di sana engkau teringat bahwa saudaramu mempunyai sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan altar itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu." Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan persembahan dari hati yang terpecah. Allah menghendaki kebenaran, dan kebenaran dimulai dari rekonsiliasi. Tidak mau mengampuni adalah kebohongan, karena ia seolah-olah mengatakan bahwa berpegang pada luka akan menyembuhkan kita. Padahal tidak, itu hanya memenjarakan kita. Kepahitan adalah kebohongan, karena ia menjanjikan keadilan, tetapi yang diberikannya hanyalah kepedihan. Kesombongan adalah kebohongan, karena ia mengatakan bahwa menyerah adalah kelemahan. Padahal pengampunan adalah kekuatan yang terbesar. Saudara-saudari, apakah kita masih menyimpan dendam terhadap seseorang dan bergumul untuk mengampuni karena kesombongan? Memilih untuk tidak mengampuni mengungkapkan kebenaran yang sulit, bahwa kebenaran diri kita seringkali hanyalah ilusi, dan bahwa kita semua membutuhkan belas kasih. Belas kasih Allah bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk membebaskan kita. Di masa Prapaskah ini, Ia mengajak kita untuk melepas kemarahan dan dendam, agar kita dapat menerima rahmat-Nya. Ketika kita membiarkan Allah menyingkirkan kebohongan, ketidakmauan mengampuni dari hati kita, kita tidak lagi takut pada mulut kebenaran, karena saat itulah kita mulai hidup dalam kebenaran. Belas kasih dan damai. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah gagal, dan belas kasih-Mu yang kekal. Kami mohon, bentuklah hati kami, agar menjadi hati yang pengampun dan penuh kasih seperti hati-Mu. Anugerahkanlah kami rahmat untuk menjadi rendah hati, pengertian, dan sabar terhadap orang-orang dalam hidup kami, terutama orang-orang terkasih kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.